Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Al-Farabi dengan NPM 211000074. Di sini saya akan mempresentasikan kasus The Case of Suppluence Explorer. Kasus The Seluncean Explorer merupakan kasus fiktif yang dibuat oleh Fuller. Kasus ini telah mendapatkan popularitas dan koridor hukum terutama karena kompleksitas fakta dan perubahan filosofis dari putusan yang terlihat dalam kasus tersebut. Dalam kasus tahun 1945, ini Fuller menyajikan 5 putusan fiktif yang berbeda disampaikan oleh 5 hakim ketua. Masing-masing dari 5 hakim ketua ini memiliki pendekatan filosofis yang unik, mencapai putusan akhir yang kompleks. Kompleksitas keadaan yang melingkupi kasus tersebut membuat masing-masing hakim mencari cara untuk menafsirkan kasus tersebut secara tepat sesuai dengan ketentuan dalam hukum persemakmuran. Dalam jangka panjang, para hakim sampai pada kesimpulan penilaian yang berbeda, dengan masing-masing memberikan berbagai alasan di balik keputusan mereka. Dalam kasus ini, Fuller menyajikan konflik yang diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat hukum. Ide-idenya ini telah banyak diperdebatkan dalam beberapa studi kasus tentang masalah hukum, terutamanya di pelajaran mata kuliah filsafat hukum. Ringkasan fakta. Para korban yang didakwa dalam kasus ini telah memulai misi untuk menjelajah gua-gua terpencil ketika takdir memaksa mereka untuk makan salah satu rekan mereka. Dalam wilayah tugas mereka, sebuah terowongan runtuh sehingga mereka terperangkap di bawah tanah. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat menolong diri sendiri, mereka menggunakan panggilan radio untuk menghubungi tim penyelamat. Tim penyelamat memberitahu mereka bahwa akan memakan waktu minimal 10 hari untuk mencapai lokasi kecelakaan. Peluang mereka untuk bertahan hidup selama 10 hari tanpa makan sangatlah kecil ya. Dan setelah berdiskusi tentang pilihan yang tersedia bagi mereka, mereka sepakat bahwa mereka hanya diselamatkan jika salah satu dari mereka diubah menjadi makanan. Setelah mencapai kesepakatan, mereka menghubungi tim penyelamat lewat radio untuk meminta pendapat mereka tentang aspek hukum dan moral dari tindakan yang akan mereka lakukan. Ketika mereka tidak dapat tanggapan apapun dari penyelamat, mereka memilih melanjutkan rencana sebelumnya. Meskipun menemukan solusi, mereka masih dalam dilema tentang siapa yang akan dimakan untuk menyelamatkan sisa dari risiko kelaparan. Meskipun demikian, Wetmore mengusulkan agar mereka melempar dadu. Mereka dengan secara bulat menyetujui pilihan tersebut. Akan tetapi, beberapa saat sebelum mereka dapat melempar dadu, Wetmore menarik kembali kesepakatan dan mengusulkan sebagai pilihan terakhir setelah cukup yakin bahwa mereka akan mati kelaparan. Orang-orang lain tidak mau mendengar apapun dan mereka memutuskan untuk melempar dadu atas namanya. Dadu dilempar dengan adil, tetapi sayangnya Wetmore yang kalah dan mereka harus menghabisinya. Akhirnya setelah 23 hari, para penjelajah diselamatkan dan keempat langsung diadili atas pembunuhan rekan mereka. Undang-undang yang menjadi dasar putusan kasus ini adalah pernyataan bahwa merenggut nyawa seseorang dalam tindakan melanggar hukum jika terdakwa dinyatakan bersalah. Pelanggaran tersebut dapat dihukum mati. Undang-undang hukum persemakmuran di atas tidak mengizinkan pengecualian meskipun ada keadaan aneh yang terjadi di sekitar kasus Luncean. Setelah mendengar kasus mereka, putusan positif dijatuhkan dan putusan pengadilan adalah bahwa mereka akan digantung. Untuk mengevaluasi putusan, Fuller menjadikan situasi banding untuk kasus tersebut, di mana pendapat dari 5 hakim yang berbeda diberikan. Ringkasan singkat secara filosofi yang disajikan oleh kelima hakim tersebut penting untuk memahami bagaimana masing-masing hakim sampai pada keputusan mereka masing-masing. Yang pertama itu ada Hakim Trupeni, di mana Trupeni adalah ketua hakim di Mahkamah Agung yang akan mendengarkan banding tersebut. Setelah sidang dan ringkasan fakta, Trupeni merekomendasikan agar diterapkan dengan cermat
dan sesuai dengan ketentuan yang menegaskan bahwa Undang-Undang Pembunuhan Persemakmuran berlaku dalam menilai perilaku keempat terdakwa. Mengenai perpisahan antara eksekutif dan yudikatif, ia menyatakan bahwa eksekutif bebas memberikan gerasi tanpa mengurangi ketentuan hukum persemakmuran, meskipun pengadilan yang lebih rendah telah diberi mandat untuk memberikan putusan atas masalah tersebut. Ia merasa bahwa akan lebih baik jika eksekutif juga diberikan kesempatan untuk menawarkan solusi atas masalah tersebut. Keputusan Trupeni untuk mengabaikan kasus tersebut dan membiarkan eksekutif yang memutuskannya. Ada demonstrasi yang jelas tentang kepatuhan ketat terhadap tesis entitas terpisah. Selanjutnya ada Hakim Foster. Keputusan pengadilan pertama dibuat oleh Foster yang mengajukan argumen untuk mengganti hukum alam dengan hukum persemakmuran. Untuk membenarkan keputusannya untuk penggantian, Foster menegaskan bahwa hukum apapun mengandung unsur keadilan dan akal sehat. Argumennya tentang akal sehat adalah bahwa unsur-unsur hukum persemakmuran tidak dapat diterapkan secara efektif pada kasus tersebut, karena para penjelajah dihadapkan pada struktur masyarakat yang sama sekali berbeda. Fakta bahwa berada di luar yurisdiksi masyarakat sipil berarti mereka beroperasi berdasarkan hukum alam dan tidak mengetahui hukum manusia yang diterapkan sebagaimana diterapkan dalam masyarakat sipil. Foster mencontoh bahwa hukum persemakmuran mulai berlaku ketika 3 manusia di Sepluensian penuh bara hidup berdampingan. Kondisi di dalam gua tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerapan hukum persemakmuran. Pepatah di atas menegaskan bahwa agar hukum menjadi undang-undang yang mengikat, hukum tersebut harus menjunjung dasar pemikiran di balik keberadaannya akibat hukum persemakmuran tidak lagi mengikat sepenuhnya dalam kasus ini. Klaimnya dengan unsur-unsur hukum alam Aquinas yang dikutip oleh Hart 1958 menurut Dimock 2001, kepatuhan terhadap akal sehat dan keadilan menegaskan bahwa penilaian harus didasarkan pada standar yang lebih tinggi daripada hukum yang dimaksud. Namun keadilan Tating di sisi lain, Hakim Tating mengajukan dua unsur penting untuk menentang argumen Foster. Argumennya adalah keberatan terhadap metode yang digunakan Foster untuk menerapkan hukum alam. Ia menekankan bahwa hukum alam mengharuskan untuk diputuskan atau diarahkan untuk mencapai kebaikan dan menjauhi kejahatan. Dalam situasi tersebut, para penjelajah memutuskan untuk menerapkan hukum alam yang menyatakan bahwa kontrak menang atas pembunuhan. Tating melihat seruan Foster untuk menggantikan hukum persemakmuran dengan hukum alam sebagai pembenaran atas kejahatan, bukan kebaikan. Ini karena kesepakatan hukum alam yang dicapai dalam keadaan tersebut mungkin akan mengakibatkan kekerasan jika Wetmore menolak putusan tersebut, karena kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan. Selain itu, ia berpendapat bahwa hukum alam sebagaimana yang diusulkan oleh Foster tidak memiliki ruang untuk pembelaan diri. Itulah sebabnya para penyintas melemparkan dadu yang merugikan kita. Ia juga menunjukkan bahwa para penjelajah tidak terlalu bersemangat untuk melakukan kejahatan. Ada kemungkinan mereka semua dapat diselamatkan. Lalu keberatan kedua agak bersifat pribadi karena ia menuduh Hakim Foster mengabaikan hukum persemakmuran. Malahan padahal ia adalah pejabat yang diberi mandat untuk menegakkan undang-undang di atas. Berdasarkan keberatan di atas, ia memilih putusan penyelamatan. Selanjutnya, keadilan dari Ken. Argumen Hakim Ken sebagian setuju dan dengan keberatan Tating bahwa hukum persemakmuran harus dibuang oleh kasus ini dan karenanya tidak boleh digunakan sama sekali ketika memberikan putusan seperti ini. Ia mencoba untuk menunjukkan gambar entitas yang terpisah antara supremasi eksekutif dan mandat yudikatif untuk menegakkan hukum. Argumennya sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Harris 1997 bahwa kewenangan hukum semata-mata berada di tangan kekuasaan kedaulatan dan hakim sebagai agen penegak hukum tidak boleh mengesampingkan keputusan kedaulatan tersebut. Tetapi mereka diizinkan untuk memberikan nasihat
Sarannya setuju dengan keputusan Hakim Trupeni untuk menyerahkan keputusan gerasi kepada eksekutif. Kesimpulan Hakim Ken didasarkan pada gagasan bahwa peran hakim adalah menerapkan undang-undang secara efektif dan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa keputusan untuk menghukum karena sebagaimana dicontohkan di atas, terdakwa memang telah membunuh Wetmore. Dan undang-undang tersebut sangat jelas tentang hukuman untuk kejahatan semacam ini. Selanjutnya, keadilan dari Hakim Hendy. Pendapat Hakim Hendy menyimpang dari pembahasan utama karena kritiknya diarahkan untuk menanyakan tentang pelaksanaan seluruh proses penghakiman. Ia berpendapat bahwa mereka semua harus setuju pada keputusan untuk memenuhi semua kemungkinan filosofi hukum. Ia menyarankan rekan-rekannya untuk mempertimbangkan jejak publik untuk mencapai resolusi pembebasan karena 90% publik mendukung keputusan ini dengan jelas menyatakan bahwa undang-undang harus dipertimbangkan dalam memberikan putusan, tetapi harus berjalan seiring dengan akal sehat. Ia juga mengklaim bahwa para hakim tidak boleh menghindar dari tugas mereka dengan menaruh harapan bahwa eksekutif akan memberikan pengampunan. Dan dalam kasus ini kemungkinan pengampunan akan diberikan sangat minim. Ia menyimpulkan dengan menyerukan pembatalan putusan. Dan selanjutnya pengevaluasian putusan. Fuller menyajikan situasi banding untuk kasus tersebut di mana pendapat 5 hakim yang berbeda diberikan ringkasan singkat tentang filosofi yang disajikan oleh kelima hakim tersebut. Penting untuk memahami bahwa masing-masing hakim yang disampaikan mereka putusan berbeda. Lalu sampai kepada kesimpulan, singkatnya penting untuk dicatat bahwa tidak boleh diperlakukan sebagai unsur kesempurnaan yang mutlak, mengingat hukum dapat tidak akurat atau salah tafsir. Dengan latar belakang inilah, pelanggaran hukum harus ditangani dengan pikiran terbuka demi penafsiran yang cermat tergantung pada keadaan yang berlaku. Seperti yang diklaim Foster, akal sehat dipadukan dengan keputusan yang dapat dibenarkan harus berjalan beriringan. Maksud di sini saat membuat putusan semacam ini, keadaan yang melingkupi kasus penjelajah tersebut menuntut tindakan yang nekat. Selain itu, mereka membentuk hukum mereka sendiri untuk mengendalikan koeksistensi mereka dan fakta hukum. Mereka menandatangani perjanjian kontraktual mengesampingkan segala bentuk konspirasi untuk melakukan kejahatan. Keputusan untuk menggunakan dadu menjamin keadilan dan masing-masing dari kelima orang tersebut bisa menjadi korban. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagaimana pendapat Chief Justice Trupeni dalam kasus The Case of the Safe Law and Explorer memandang kasus ini dari sudut pandang legal positivisme. Ia memutuskan bahwa para penjaga harus dihukum karena telah membunuh salah satu anggota mereka sendiri meskipun dalam keadaan darurat. Karena telah membunuh salah satu anggota mereka sendiri meskipun dalam keadaan darurat, karena hukum yang berlaku jelas dan tidak ambigu. Maksud di sini Justice Trupeni juga menyarankan bahwa chef eksekutif dapat menggunakan klemensi untuk mengurangi hukuman, tetapi tidak merubah keputusan hukum untuk yang telah dijatuhkan. Selanjutnya pendapat Justice Foster terhadap kasus The Case of the Safe Louisiana Explorer adalah bahwa hukum harus fleksibel, mempertimbangkan keadaan unik serta memprioritaskan tujuan hukum yang lebih luas daripada interpretasi literal yang ketat. Selanjutnya, bagaimana pendapat Justice Stating dalam kasus The Case of the Safe Louisiana Explorer? Adalah hukum dalam keadaan alam yang dikemukakan mengutamakan kebebasan berkontrak di atas hak untuk hidup, yang menurut Tating tidak masuk akal. Pendekatan yang bertujuan untuk penafsiran undang-undang sulit dilakukan karena terhadap beberapa tujuan. Dalam hal ini pembalasan dan rehabilitasi. Tidak dapat memutuskan kasus karena adanya perbedaan alasan hukum dan emosi. Pendapat Justice Ken terhadap The Case of the Safe Louisiana Explorer mendukung hukuman mati
bagi para penjelajah. Pendapatnya didasarkan oleh positif positif textualism, yaitu pendekatan literal dalam interpretasi hukum. Ia menekankan bahwa peran hakim terbatas pada penerapan hukum secara tepat tanpa mempertimbangkan konteks atau alasan moral. Justice Kent juga menolak argumen kebutuhan atau keadaan darurat yang diajukan oleh para penjelajah, karena menurutnya hukum harus diikuti secara ketat dan tanpa pengecualian. Selanjutnya, pendapat dari Justice Handy terkait kasus The Case of the Sapientian Explorer adalah bahwa penjelajah gue tidak dapat disalahkan secara sepenuhnya atas tindakan mereka. Namun, dia juga menyatakan bahwa mereka bersalah atas pembunuhan dan merekomendasikan keringanan hukuman karena keadaan yang meringankan. Justice Handy berpendapat bahwa situasi yang sulit tidak dapat menyalahkan mereka atas tindakan mereka yang mereka lakukan. Dia juga menekankan pentingnya pertimbangan konteks dan situasi saat menilai tindakan seseorang, serta mengakui bahwa individu itu memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi dengan tubuh mereka sendiri dalam situasi darurat. Selanjutnya, pendapat saya terkait kasus The Case of Sapientian Explorer, bahwa hukum harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi, di mana para penjelajah melakukan pelanggaran dalam keadaan darurat dan tidak secara langsung direncanakan sejak awal, dan ini juga merupakan kontrak secara kontekstual yang alangkah baiknya jika para penjelajah diberikan keringanan atas hukumannya. Namun hakim memutuskan untuk tidak memberikan keringanan, dan untuk memberikan keringanan pun itu sangat kecil ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.